Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali ta'lim pada subuh hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema ngaji pada subuh hari ini adalah konsep manusia bertakwa di dalam Al-Qur'an. Pertama begini Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang konsep-konsep keilmuan, tentu Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi masadirul ulum, menjadi sumber utama atau rujukan utama ketika berbicara tentang konsep keilmuan. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah Al-Quran dan As-Sunnah ini kan bahasanya adalah bahasa Arab. Dan tentu bahasa Arab itu adalah bukan bahasa ibu kita, atau memang bukan bahasa sehari-hari kita. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang agak menyulitkan bagi kita sebagai orang ajam untuk memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah secara langsung, karena memang lafadznya menggunakan lafadz-lafadz bahasa Arab. Jangankan kita Pak, orang-orang Arab sendiri pun pada lafadz-lafadz tertentu mereka juga kadang-kadang kesulitan di dalam menganalisa lafadz mufradatul Arabiyah di dalam Quran maupun As-Sunnah. Itulah sebabnya kenapa ulama-ulama itu membuat banyak sekali kamus-kamus dalam bahasa Arab. Di antaranya yang fenomenal itu ada seorang ulama namanya Ibnul Manzur. Ibnu Manzur itu menulis sebuah kitab kamus bahasa Arab, judulnya Lisanul Arab. Saya di rumah itu punya cetakan Darul Hadits, ada sekitar 8 jilid Pak. Jadi mufradat bahasa Arab itu diterjemahkan pakai bahasa Arab juga. Nah, menariknya Lisanul Arab ini adalah karena memang kamus bahasa Arab yang di dalamnya itu banyak mengandung derivasi kata dari setiap kata yang ada di dalam bahasa Arab, ya, turunan-turunan katanya itu. Nah, kembali pada persoalan tadi Pak, Al-Quran sebagai masadirul ulum, sebagai sumber utama rujukan keilmuan, itu menjadi kesulitan tentunya bagi kita orang-orang ajam untuk memahaminya, karena memang Quran itu bahasa Arab dan As-Sunnah juga bahasa Arab. Nah, karena itulah kemudian para ulama itu membuat kemudahan supaya kita itu bisa secara maksimal memahami Quran dan juga Sunnah. Nah, ulama kemudian mengembangkan salah satu disiplin ilmu di dalam menjelaskan setiap makna, setiap lafadz yang ada di dalam Quran. Itulah yang kemudian disebut dengan ulumu tafsir, ya. Nah, ulumu tafsir ini sendiri Pak, di dalam perkembangannya itu setidaknya ada 2 corak penafsiran ulama di dalam memahami Quran. Generasi-generasi ulama-ulama salaf itu mereka memiliki satu metode penafsiran Quran yang disebut dengan tafsir bil ma'thur, yaitu menafsirkan ayat Quran dengan hadis Nabi. Ya, itu periode-periode ulama-ulama salaf. Itu kalau bapak-bapak mau lihat contoh kitabnya, ada kitab Tafsir Quranil Azim atau Tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi Tafsir Ibnu Katsir itu adalah salah satu corak penafsiran bil ma'thur. Jadi penafsiran ayat Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian era generasi salaf sudah habis, kemudian ulama-ulama khalaf itu mulai mengembangkan corak penafsiran yang disebut dengan tafsir bir-ra'yi, atau penafsiran dengan ra'yu, dengan pikirannya seorang ulama. Nah, tafsir bir-ra'yi ini tentu metodenya macam-macam Pak, metodologinya banyak tuh. Ada tafsir tahlili, ada maqasidi dan macam-macam. Ya, kalau kita mau lihat contohnya di antaranya
Ar-Razi itu punya tafsir namanya Tafsirul Kabir atau Tafsir Mafatihul Ghaib. Kemudian ada tafsir Tabari, kemudian tafsir Maraghi dan macam-macam. Nah, itu adalah salah satu bentuk usaha para ulama kita di dalam memberikan kemudahan kita untuk memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai masadirul ulum. Cuman kan yang jadi persoalannya, Pak, tafsir ini juga dalam bahasa Arab juga, kan gitu. Sehingga memang secara kemudahan ya nggak mudah-mudah juga, Pak, karena memang kitab-kitab tafsir yang fenomenal itu memang ditulis dalam bahasa Arab. Nah, Muhammadiyah sendiri, pimpinan pusat Muhammadiyah itu sebetulnya sudah mengembangkan atau sudah berusaha untuk menulis tafsir, Pak. Cuman memang belum selesai. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjih itu sudah punya proyeksi untuk menulis tafsir Al-Quran 30 juz lengkap, itu yang disebut dengan tafsir At-Tanwir. Nah, sekarang itu baru sekitar 3 juz yang sudah dicetak, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Secara draft itu sebetulnya sudah sampai juz 20, Pak. Nah, kebetulan saya pribadi itu tergabung di dalam tim penulis tafsir At-Tanwir itu. Ya, kemarin kita sudah 2 kali melaksanakan konferensi, satu di Solo, satu di Jakarta, di UHAMKA. Saya di Komisi 5 itu kebagian juz 21, 22 dan 24. Itu tafsir At-Tanwir. Nah, metode tafsir At-Tanwir itu adalah tafsir maqasidi. Jadi tafsir yang memang coraknya itu menganalisa tiap-tiap maksud-maksud yang ada di dalam Quran maupun setiap suratnya, setiap ayatnya maupun setiap lafaz-lafaz tertentu. Untuk kemudian diambil setiap ayat itu ada maksud apa, setiap lafaz itu ada maksud apa. Seperti itu, Pak. Itu proyeksinya insya Allah tahun 2027 ketika muktamar nanti di Sumatera Utara, insya Allah nanti akan di launching itu tafsir At-Tanwir lengkap 30 juz. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang konsep manusia bertakwa, maka tentu sumber rujukan utama atau masyadirul ulum kita adalah Al-Quran. Kenapa penting membahas tentang konsep manusia bertakwa? Karena memang ini kan salah satu tujuan di antara kita puasa semuanya, Pak. Dalam surat Al-Baqarah kan di ujung ayat puasa itu Allah mengatakan la'alakum tattaqun. Cuman kadang-kadang konsep takwa yang memang Allah tawarkan di dalam Quran seperti apa kan? Ya, kadang-kadang kalau memang kita tidak menganalisa Quran, sering sekali kita meleset tuh, Pak, memahami makna takwa itu sendiri. Baik, Pak, saya akan awali dari menganalisa tentang konsep manusia dulu atau konsep kemanusiaan. Nah, di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang manusia, Pak, itu ada banyak sekali lafaz atau mufradatul arabiyah yang Allah gunakan untuk membahas manusia. Cuman yang menjadi persoalannya adalah ketika Al-Quran yang bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka kadang-kadang bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili keluasan makna daripada bahasa Arab itu. Contoh misalnya, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Inni khaliqun basyara." Saya hendak menciptakan basyar. Basyar di situ diterjemahkan dengan manusia. Di ayat yang lain Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan juga diterjemahkan dengan manusia. Di ayat lain Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ins juga diterjemahkan dengan manusia. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi ila akhir ayat. Itu an-nas juga diterjemahkan dengan manusia. Jadi banyak sekali lafaz-lafaz di dalam Quran yang memang secara susunan harfiah, susunan hurufnya itu berbeda, tetapi diterjemahkan dengan kata yang sama. Al-Bashar ya manusia, Al-Insan ya manusia, Al-Ins manusia, An-Nas juga manusia. Padahal masing-masing kata itu kan tersusun dari huruf yang berbeda, Pak. Ya kan? Bashar itu dari kata apa? Ba-syara. Al-Insan dari apa? Hamzah, nun, sin, alif, dan nun. Kan beda tuh, Pak.
Jadi secara kata saja sudah berbeda, tapi kenapa kemudian diterjemahkan dengan terjemahan yang sama? Nah, itulah diantara problem memang bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili kekayaan yang terkandung di dalam bahasa Arab. Baik Pak, kita coba analisa satu persatu. Kelihatan Pak yang di sana Pak? Kelihatan ya? Yes, anggap aja kelihatan Pak. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah itu menggunakan kata al-bashar di dalam berbicara tentang konsep kemanusiaan. Nah, al-bashar ini di dalam Al-Quran itu setidaknya disebutkan sebanyak 35 kali di dalam beberapa tempat yang berbeda. Contohnya dalam surat Al-Hijr tadi, di mana Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat inni khaliqun basyara, sesungguhnya aku hendak menciptakan basyara. Nah, basyar kalau kita lihat dalam terjemahan Kemenak itu dimaknai dengan manusia. Padahal Pak, kata basyar itu ketika hanya diterjemahkan dengan manusia saja, maka konsep yang terkandung di dalamnya pun akan menjadi sama saja dengan konsep istilah manusia yang lain dalam Quran, kan gitu. Nah, Ibnu Mandzur di dalam Lisanul Arab itu beliau menguraikan bahwa yang disebut dengan basyar adalah zuhurus syai' ma'al husni wal jamal. Jadi yang dimaksud dengan al-bashar atau dalam terjemahan itu dengan kata manusia, itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah zuhurus syai' ma'al husni wal basar. Sesuatu yang zuhur. Zuhur itu apa? Nampak. Sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas. Ya. Kemudian ada lanjutannya ma'al husni wal jamal. Sesuatu yang tampak atau sesuatu yang jelas itu ma'al husni wal jamal. Dia itu tampak dan jelas itu dengan sesuatu yang husni wal jamal, dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang bagus. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara, berarti seakan-akan Pak, Allah itu menyampaikan kepada makhluk yang namanya malaikat bahwa saya ingin menciptakan seorang makhluk namanya basyar. Siapa makhluk yang disebut dengan basyar itu? Zuhuru syai' ma'al husni wal jamal. Makhluk yang memang dia itu kasat mata, bisa dilihat, penampakannya ada, ma'al husni wal jamal. Makhluk itu punya sesuatu yang indah, punya sesuatu yang bagus. Artinya mukhalifun bil malaikah. Artinya kata basyar ini menjadi sebuah kata yang membedakan antara manusia dengan malaikat sekaligus ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Ya. Kalau Bapak nggak percaya, ya kita buktiin aja Pak, bahwa yang namanya al-bashar itu makhluk Allah yang memang tampak, dan tampaknya itu dengan sesuatu yang indah dan juga menarik. Kalau nggak percaya, kita datang aja tuh Pak ke kebun binatang Ragunan. Nah, itu kan ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya tuh Pak. Tinggal kita cocokin aja tuh. Nah, kira-kira kita sama dia dari sisi penampakannya bagusan mana itu? Sama kita sama badak, kulitnya lebih halus siapa ya kan gitu. Sama gajah, kira-kira badannya lebih cakepan mana kan gitu. Dan macam-macam tuh Pak. Atau kita bandingkan dengan jin, atau kita bandingkan dengan malaikat kan gitu. Nah, jadi ketika Allah menggunakan kata al-bashar, maka bashar itu bermakna zuhurus syai' ma'al husni wal jamal. Bahwa sesuatu yang Allah ciptakan yang disebut dengan bashar atau manusia itu adalah manusia yang memang secara kasat mata dia itu nampak, ma'al husni wal jamal, dan penampakannya itu dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang bagus. Artinya secara fisik itu menjadi sebuah pembeda antara manusia, malaikat, jin, dan juga para hewan. Itu seperti itu Pak. Ya. Oleh karena itu al-bashar ini secara konsep kemanusiaan dalam Quran itu manusia dari sisi biologisnya Pak. Jadi manusia dari sisi biologis. Ya. Sehingga ketika kita menemukan ayat-ayat di dalam Al-Quran
di mana ayat itu ketika Allah berbicara tentang manusia menggunakan redaksi kata bashar, maka yang menjadi poin utama dari ayat itu adalah bahwa manusia itu dipandang dari sudut pandang biologis atau fisiknya. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam ayat Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah bahwa di antaranya Rasul itu merupakan apa? Ini basyarun mislukum. Sesungguhnya saya ini basyar, kata Nabi. Mislukum, sama seperti kalian. Yang dimaksud dengan basyar itu artinya apa, Pak? Manusia secara biologis. Artinya Nabi punya statement di antara para sahabat-sahabatnya bahwa ana basyarun mislukum. Saya ini basyar. Saya ini manusia yang secara biologis sama seperti kalian. Artinya ketika kalian lapar, saya juga lapar, kan gitu Pak Nabi. Ketika kalian ngantuk, saya juga ngantuk, kan gitu. Dan seterusnya. Dan ini menjadi poin utama Pak dari sifat-sifat kenabian. Bahwa sekalipun Nabi itu adalah Rasulullah, utusannya Allah, Khalilullah, kekasihnya Allah, tetapi Nabi, para Rasul itu tidak bisa melepaskan dimensi basyariah yang ada di dalam dirinya. Dan itu menjadi poin utama Pak. Sebab ketika para Nabi itu tidak menampakkan sisi-sisi basyariah atau sisi-sisi kemanusiaan, nanti ujung-ujungnya seperti Nabi Isa Pak, yang oleh sebagian pengikutnya Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan. Karena memang Nabi Isa jarang menampakkan sisi-sisi basyariahnya. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW itu kan sering Pak menunjukkan sisi basyariahnya itu. Nabi makan sama sahabat, Nabi tidur sama sahabat, kan gitu Pak. Itu sebagai mukhalifun, sebagai pembeda bahwa Nabi itu bukan seperti malaikat yang tidak punya nafsu, yang kemudian tidak punya hasrat segala macam gitu. Tapi karena Nabi itu al-bashar, maka yang namanya bashar itu adalah manusia. Manusia dari sisi apa? Dari sisi biologis. Sudah pasti Pak, yang namanya manusia ketika dia ditinjau dari sisi biologis atau fisiknya, pasti manusia itu dibekali dengan sifat-sifat lahiriah atau yang kemudian kita kenal dengan nafsu. Ya. Jadi manusia karena dia itu disebut dengan al-bashar, maka manusia itu dibekali dengan sesuatu yang namanya nafsu. Kita punya kecenderungan terhadap sesuatu. Nah, kalau di dalam Quran Allah gambarkan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wa ila akhiril ayat. Jadi gitu Pak ya, bahwa ketika Allah berbicara tentang manusia menggunakan redaksi al-bashar, maka manusia di situ adalah manusia dari sisi biologisnya, dari sisi fisiknya. Sebab gini Pak, ketika semua kata mufradat di dalam Quran yang berbicara manusia itu diterjemahkan dengan manusia semua tanpa diuraikan konsep yang seperti ini, maka kita nanti akan mengalami sebuah apa Pak? Ta'arud. Ta'arud itu apa sih? Ta'arud itu apa? Ya kerancuan. Misalnya gini Pak, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh laqad, ada dua harfun taukid di situ. Aku ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kata insan itu tentu berbeda dengan kata al-bashar, nanti kita bahas. Nah, ketika di situ kita lihat terjemahannya, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nanti kalau kemudian konsep kemanusiaan tidak diurai seperti ini Pak, nanti orang-orang akan bertanya, loh katanya Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi kenapa kok ada orang-orang yang begitu lahir, mohon maaf, dalam keadaan punya keterbatasan tertentu, ya disabilitas lah, ada yang buta lah, dan macam-macam kan gitu. Katanya fi ahsani taqwim kan gitu, katanya dalam bentuk yang sebaik-baiknya kan gitu. Nah, kenapa kok ada orang yang lahir dalam keadaan cacat kan gitu? Nah, itu seperti itu Pak. Makanya ketika kita menganalisa lafaz-lafaz kata manusia dalam Quran, maka perlu kemudian kita untuk menganalisa dari sisi derivasi kata dari tiap-tiap mufradat tersebut. Jadi yang pertama gitu Pak ya, al-bashar itu manusia dari sisi biologisnya. Jadi ketika Allah berfirman di dalam Quran menggunakan kata bashar, maka yang disinggung di situ adalah manusia dari sisi fisiknya atau biologisnya. Yang kedua, ini kata yang umum Pak. Yang kedua, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ya
ketika berbicara tentang manusia, Allah menggunakan kata al-insan. Ini yang sering sekali kita pakai itu, kata al-insan. Al-insan itu setidaknya dalam Quran diulangi sebanyak 73 kali. Kata insan. Apa arti insan di situ? Di dalam Lisanul Arab, Ibnul Mandzur menguraikan bahwa setidaknya kata insan ini bisa terbentuk dari 3 kata. Yang pertama bisa dari kata an-nasa, yang kedua bisa dari kata an-nasa bitasydid, dan yang ketiga itu berasal dari kata nasia. Anasa, an-nasa, nasia. Apa bedanya an-nasa, an-nasa dan juga nasia? An-nasa diuraikan oleh Ibnul Mandzur bahwa an-nasa itu setidaknya memiliki 3 arti. Arti yang pertama bisa bermakna absoro. Absoro itu apa? Absoro itu pandangan yang tajam atau naluri. Ya, sehingga manusia ketika dia disinggung dengan kata insan itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pesan tersirat kepada kita bahwa ketika kita menjadi seorang manusia, kita dibekali dengan sesuatu yang disebut dengan absoro, yaitu nalar. Nalar. Oleh karena itu, manusia dalam hal ini dibekali dengan sesuatu yang disebut dengan akal. Akal itu 49 kali, Pak, diulang di dalam Quran, ya. Itu menariknya, kata akal itu 49 kali diulang dalam Quran, dan itu sighatnya dalam sighat fi'il mudhari. Afala taqilun dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa, Pak? Ketika Tuhan menciptakan akal di dalam diri kita, karena kita merupakan al-insan yang punya absoro, yang punya nalar, maka memang akal itu selayaknya atau seharusnya digunakan terus oleh manusia. Makanya menggunakan sighatnya sighat mudhari yang menyatakan al-hal wal mustaqbal. Itu seperti itu, Pak. Ya. Jadi manusia itu dibekali oleh Allah dengan sesuatu yang disebut dengan absoro, nalar, ya, atau pandangan yang tajam terhadap sesuatu. Nah, yang kedua, an-nasa juga bisa bermakna ya, alima. Alima itu apa, Pak? Pengetahuan, knowledge. Jadi yang namanya manusia itu, Pak, itu pasti di dalam dirinya ada yang namanya knowledge, pengetahuan, atau yang disebut dengan ilmu. Karena nggak mungkin, Pak, manusia nggak punya ilmu. Oke. Dan yang ketiga, an-nasa juga bisa bermakna al-isti'dzan. Ya, al-isti'dzan. Isti'dzan apa, Pak? Dari kata azina, yaitu izin. Ya. Izin. Artinya apa, Pak? Manusia itu dibekali oleh Allah dengan sesuatu yang disebut dengan moral atau adab. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menggunakan kata al-insan, insan itu bisa terbentuk dari kata yang pertama an-nasa. An-nasa itu bermakna absoro, bahwa manusia itu dibekali dengan sesuatu yang disebut dengan nalar. Yang kedua dari kata alima, yang mana manusia itu dibekali dengan sesuatu yang disebut dengan knowledge atau pengetahuan. Dan yang ketiga adalah al-isti'dzan, yaitu adab dan juga moral. Jadi ketika Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka yang disinggung di situ bukan manusia dari sisi biologisnya, tetapi dari sisi apa? Sifat-sifatnya. Bahwa manusia ketika diciptakan dia membawa sifat-sifat yang ahsani taqwim. Ahsan itu isim tafdil daripada kata hasan. Artinya sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang paling baik. Kenapa? Karena memang dalam penciptaan manusia dibekali dengan 3 ini, Pak. Absara, alima, dan isti'dzan. Itu seperti itu, Pak. Ya. Nah, yang kedua, kata Ibnul Mandzur, kata insan itu juga bisa terbentuk dari kata an-nasa. Apa arti an-nasa, Pak? An-nasa ini merupakan sighah mubalaghah. Ya, jadi di dalam bahasa Arab itu ada kaidah ziyadatul harf. Bertambahnya huruf itu bisa membuat ziyadatul makna, bisa menambah makna. Contoh gini, Pak. Qata'a. Qata'a itu, Pak, memotong. Tapi kalau ditambahin tasydid 1 jadi qatta'a,
asal tasydid itu kan pengulangan huruf Pak, berarti to-nya 2 kan, qatta'a. Kalau qata'a itu memotong, kalau qatta'a bitasydid itu ada memotong-motong. Jadi ziyadatul harf, bertambahnya huruf dalam bahasa Arab itu ziyadatul makna, membuat makna itu menjadi berubah. Itu seperti itu Pak. Nah, an-nasa apa secara makna? An-nasa itu secara makna adalah lembut, halus. Tapi karena dia menggunakan sighah mubalaghah, berarti itu an-nasa adalah sesuatu yang sangat halus, sangat lembut. Itu Pak. Jadi manusia, al-insan, ketika dia berasal dari kata an-nasa, maksudnya apa? Bahwa manusia itu pada sifatnya dia punya sifat yang lembut, punya sifat yang halus Pak. Makanya semua manusia Pak, sebengis apapun dia, selama dia manusia pasti menyimpan sesuatu yang halus, yang lembut dalam dirinya. Jadi ketika ada preman-preman yang kejem-kejem itu Pak, biasanya memang karena belum tersentuh saja sisi insaniyahnya. Kalau sisi insaniyahnya sudah tersentuh, itu pasti dia akan kembali kepada fitrah kemanusiaannya Pak, yaitu lembut dan juga halus. Itu seperti itu Pak. Itu kalau dari kata an-nasa. Yang ketiga, kata insan juga bisa terbentuk dari kata nasya. Nasya itu artinya apa Pak? Lupa. Al-insan mahalun nisyan wal khata'. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka nasya bisa berasal dari kata insan, bisa berasal dari kata nasya yang artinya lupa atau salah. Karena memang sekalipun manusia dibekali dengan absara, alima, istiqdan yang berarti moral adab atau ketawaduan, tetap saja manusia itu ketika dia tercipta dari kata nasya, dia punya potensi untuk berbuat lupa dan berbuat salah. Jadi secara analisa bahasa Arab, kata insan itu maknanya ini Pak, bisa berasal dari kata an-nasa yang berarti absara, manusia itu dibekali dengan nalar, atau alima, manusia dibekali dengan knowledge, pengetahuan, atau kemudian dari kata istiqdan, bahwa manusia itu punya moral, punya adab, punya ketawaduan. Atau yang kedua, manusia berasal dari kata an-nasa yang berarti seseorang yang punya sifat lembut, sifat halus. Atau yang ketiga berasal dari kata nasya, bahwa manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Oleh karena itu Pak, manusia ketika di dalam Quran disebutkan dengan kata insan, berarti manusia itu ditinjau dari sisi psikologisnya, atau sifat. Kalau bashar itu dari sisi biologisnya, maka kalau al-insan itu dari sisi psikologis atau sifatnya. Makanya dalam Quran ada ayat innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan sama Allah khuliqa halu'a. Tukang apa? Ngegerutuk, tukang berkeluh kesah. Karena memang secara sifat, ini Pak, manusia punya sifat-sifat ini. Jadi ketika di dalam Quran Allah berfirman tentang manusia menggunakan redaksi al-insan, maka insan di situ artinya manusia dari sudut pandang psikologis atau dari sudut pandang sifatnya. Itu Pak Nah, oke. Ini baru 2 Pak. Berapa? Banyak Pak. Bisa dipahami Pak Bisa Pak Kalau bisa saya hapus nih Pak. Iya. Nggak ada yang buat catatan juga Pak Sudah difoto. Udah modern sekarang Pak. Iya. Oh di YouTube ada. Iya sudah. Oke. Al-bashar manusia dari sisi biologisnya, al-insan manusia dari sisi psikologis atau dari sisi sifatnya. Yang ketiga, selain al-bashar, al-insan, Allah juga menggunakan redaksi kata al-ins. Al-ins itu bisa kita temui dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ins itu dalam Quran itu diulang 18 kali. Menariknya Pak,
kata al-ins itu ketika diulang 18 kali dalam Quran itu sering bersanding dengan kata al-jin. Seperti ayat tadi itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Artinya apa, Pak? Allah ingin membuat sebuah perbedaan bahwa al-ins dengan al-jan itu berbeda. Apa bedanya? Al-ins itu zuhur, dia itu nampak, dia terlihat. Sedangkan al-jan itu gaib, dia tidak terlihat. Ya, sebab segala sesuatu yang berasal dari kata jin itu memang tidak terlihat. Contoh misalnya kata janin. Ya, janin itu kan dinamakan janin karena memang tidak terlihat, karena dia ada di dalam perut seorang ibu. Jannah, kenapa dikatakan jannah? Karena memang jannah itu ya di dalamnya terdapat pohon-pohon yang rindang sehingga memang tidak nampak. Makanya namanya jannah. Sama Pak, jin juga begitu. Sehingga ketika al-ins itu zuhur, dia nampak, maka jin itu tidak terlihat. Yang kedua, al-ins itu bermakna lembut atau al-latif, bermakna lembut. Sedangkan al-jin itu bermakna asyadid, keras atau kasar. Ya. Jadi kalau ada manusia yang tiap hari kasar mulu Pak, ngomel-ngomel mulu, berarti dia udah keluar dari fitrah kemanusiaannya, menuju fitrah ke jin. Karena kasar mulu tiap hari itu, bawanya ngomel-ngomel mulu kan gitu Pak. Berarti sudah keluar dari fitrah al-ins tuh, kemanusiaannya. Ya, karena al-ins itu maknanya adalah sesuatu yang lembut atau al-latif. Ya, lembut, halus, penuh ketawaduan. Jadi begitu Pak. Ya, jadi kadang Allah menggunakan kata al-ins juga dalam Quran diulang sebanyak 18 kali dan dia bersanding dengan kata al-jin sebagai bentuk apa? Tafrik, pembeda bahwa manusia dengan jin itu adalah sesuatu yang tidak sama atau beda. Itu seperti itu Pak. Ya. Jadi makanya Pak nggak ada Pak yang namanya jin lembut-lembut itu nggak ada. Ya, biasanya kalau dia masuk di dalam diri manusia suka kesurupan tuh. Kalau kesurupan kan mintanya aneh-aneh itu Pak. Karena memang nggak ada yang lembut yang namanya jin itu. Oke, itu yang ketiga. Saya agak cepat nih, jam berapa nih Pak? Masih lama. Oh iya. Ya. Yang ketiga, yang keempat, selain kata al-ins, Allah juga sering menggunakan kata an-nas. Ini yang umum sekali Pak. Kata an-nas. Bahkan sampai Allah menurunkan satu surat khusus yang disebut dengan surat an-nas. An-nas ini dalam Quran itu diulang sebanyak 240 kali. An-nas itu secara lafadz dia merupakan lafadz jamak atau plural. Kata yang merujuk pada sesuatu yang banyak. Itu namanya an-nas. Sehingga yang namanya an-nas ini di dalamnya terkandung ya al-bashar, al-insan, al-ins, ya gitu Pak. Karena lafadz an-nas itu merupakan lafadz jamak, lafadz yang menunjukkan kata yang banyak, maka di dalam kata an-nas itu mustamilun al-bashar wal insan wal ins, ya terkandung konsep kemanusiaan dari sisi biologis maupun dari sisi psikologisnya, ya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang manusia dengan kata an-nas, itu manusia dari sudut pandang sosiologis. Ya, sosiologis. Sosiologis itu apa? Dalam bentuk hubungan sosial kemasyarakatan. Nah, yang namanya hubungan kemasyarakatan berarti kan nggak cuma satu orang, Pak, tapi melibatkan orang banyak. Kira-kira gini Pak pertanyaannya, kalau ada manusia yang dari lahir hidupnya di tengah hutan, nggak pernah ketemu sama manusia, kira-kira bakalan punya masalah nggak Pak sama manusia? Nggak bakal. Kenapa? Karena memang tidak ketemu dengan manusia. Manusia itu baru akan punya persoalan dengan manusia yang lain ketika mereka hidup berdampingan dalam kehidupan sosial. Makanya mereka baru punya masalah. Kenapa kok mereka punya masalah? Iya Pak, karena manusia dari sisi an-nas itu mustamilun, mengandung dua kata, al-bashar, al-ins maupun al-insan.
Al-bashar, al-insan maupun al-ins. Ya, kadang-kadang ada juga Pak manusia yang ketika hidup dia cuman apa? Mementingkan aspek basyariahnya aja. Mementingkan aspek apa? Biologisnya aja tuh. Ketika hidup ya yang dipentingin cuman badannya doang. Ya makan, apa lagi Pak? Ya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan badan. Tapi otaknya tidak diisi, hatinya nggak diisi. Kan gitu Pak. Ada orang gantengnya luar biasa, badannya bagus, tapi ininya kosong. Apa? LGBT. Ya, macam-macam tuh Pak. Nah yang begitu akan masalah nggak Pak dalam kehidupan sosial? Akan bermasalah. Atau kedua, manusia dari sisi batiniahnya keren Pak. Al-ins tuh sifat-sifatnya bagus, apanya bagus. Tapi dari sisi basyariahnya nggak pernah diperhatiin Pak. Dekil, bajunya kumel, jorok, bau. Kira-kira bermasalah nggak Pak dengan manusia yang lain? Pasti bermasalah. Ya. Oleh karena itu ketika Allah berbicara tentang manusia dengan kata al-annas, maka annas itu mustamilun, mengandung dua kata ini. Dan ketika manusia berkumpul menjadi satu dalam kehidupan sosial, maka pasti akan ada permasalahan kehidupan sosial di situ Pak. Ya. Itulah sebabnya kenapa surat An-Nas itu turun lebih dulu daripada surat Al-Ikhlas. Kenapa? Di dalam surat An-Nas itu Allah berbicara tentang keburukan manusia. Bahkan manusia diserupakan dengan jin dari sisi sifatnya itu. Karena punya potensi sifat-sifat yang buruk. Ya. Nah, di situ kan Allah berbicara dengan kata An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, maliki nas, ilahi nas. Artinya Pak, manusia baru akan menemukan persoalan dalam kehidupan ketika mereka hidup di dalam komunitas masyarakat. Kenapa? Karena mereka punya sifat-sifat bawaan yang beda-beda. Al-bashar dihiasi dengan nafsu, al-insan itu dihiasi dengan sifat-sifat yang banyak tadi Pak. Jadi ketika hidup dalam satu komunitas masyarakat pasti akan bermasalah. Kenapa? Karena punya orientasi kehidupan yang beda-beda. Nah, oleh karena itu Al-Ikhlas turun belakangan. Al-Ikhlas itu bicara tentang tauhid. Tauhid itu bicara tentang apa? Bicara tentang orientasi kehidupan, Pak. Ya. Tauhid itu berbicara tentang apa? Orientasi kehidupan. Makanya makna u'budu itu maknanya wahidu, orientasi. Artinya apa? Manusia walaupun punya sifat-sifat yang berbeda, punya orientasi yang berbeda dalam kehidupannya, mereka tidak akan menemukan persoalan ketika mereka orientasinya satu, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu, Pak. Itu malah kenapa surat Al-Ikhlas itu turun belakangan setelah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Itu seperti itu, Pak. Ya, itu kata An-Nas. Jadi An-Nas itu manusia dari sudut pandang sosiologisnya. Jadi ketika Quran misalnya gini Pak, ketika Quran berfirman dengan kata-kata ya ayyuhan nasu'budu atau ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Nah ketika Allah menggunakan kata An-Nas berarti manusia yang disinggung manusia yang mana Pak? Yang semuanya kan dari sudut pandang sosialnya. Artinya apa Pak? Yang namanya ketakwaan dalam diri manusia itu nggak akan bisa tegak secara sempurna ketika memang lingkungannya tidak mendukung. Bayangkan Pak ketika bulan puasa, ya, orang-orang rajin nggak ke masjid Pak? Rajin. Tadarus rajin nggak? Rajin. Kenapa? Karena memang lingkungannya membentuk lingkungan takwa, sehingga orang itu ketika mengerjakan ketakwaan menjadi mudah, menjadi gampang. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung. Semuanya puasa, semuanya lomba-lomba ke masjid, semuanya lomba-lomba tadarus, ya kan gitu. Sehingga secara lingkungan mendukung, sehingga dia memungkinkan untuk mengerjakan apa? Amal-amal ketaatan tersebut. Tapi ketika selesai Ramadan, begitu nggak Pak? Enggak kan? Iya. Kenapa? Karena memang lingkungannya sudah tidak mendukung lagi. Begitu selesai Ramadan, orang pada punya tujuannya masing-masing. Tapi ketika Ramadan kan tujuannya sama Pak. Gimana caranya kita ini nyelesain puasa ini sampai finish, sampai selesai, biar kita punya predikat takwa. Kan semuanya punya orientasi yang sama tuh Pak. Nah, ketika selesai Ramadan orientasinya berubah semua tuh.
masing-masing berbeda, sehingga lingkungannya sudah tidak lagi mendukung lingkungan untuk mengerjakan ketakwaan. Jadi gitu Pak. Jadi ketika Allah di dalam Quran, sebetulnya kan bisa saja Pak Allah mengatakan gini, ya ayyuhal insan ittaqu, kan bisa saja tuh Pak, atau ya ayyuhal bashar ittaqu, kan gitu. Tapi kenapa Allah menggunakan memilih lafadz annas? Karena memang ketakwaan itu akan terbentuk secara sempurna dalam pribadi-pribadi orang ketika memang lingkungannya itu lingkungan takwa, penuh dengan ketakwaan. Sama Pak, ketakwaan dalam keluarga pun gitu Pak. Ya, kita punya anak kita pengen takwanya bagus, maka bapaknya ciptain lingkungan di rumahnya lingkungan takwa, gitu Pak. Tapi kalau lingkungan rumahnya nggak ada lingkungan takwa, maka susah Pak, anak itu akan menjadi takwa. Ya, anaknya rajin disuruh ke masjid, bapaknya enggak, nah, itu susah tuh Pak. Ya, sekarang kan banyak model-model gitu Pak ya. Ya, tuh anak-anak tuh di absennya satu-satu, yang bapaknya ikutan ke masjid siapa? Kan nggak semuanya tuh. Itu Pak ya. Jadi annas, manusia dari sudut pandang sosiologis. Nah, yang terakhir Pak, ini yang sering juga diulang dalam Quran. Ya. Di dalam Quran Allah juga ketika berbicara tentang manusia menggunakan redaksi Bani Adam. Pernah nemuin Pak ya ayat yang menggunakan kata Bani Adam? Pernah Pak nemuin? Dalam Quran apa Allah katakan? Ya Bani Adam. Apa lagi? Ya Bani Adam apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Terus apa lagi? Ya Bani Adam. Iya. Apa lagi? Kulu washrabu. Terus apa lagi? Inna akramakum apa? Dalam Quran itu Allah memuliakan anak-anak keturunan Adam. Ya. Nah, Adam itu dalam Quran, Bani Adam, istilah manusia dengan kata Bani Adam di Quran itu diulang sebanyak 7 kali. Apa maksud Bani Adam di situ, Pak? Sumia Adam, kenapa dinamakan Adam? Li'annahu khuliqa min adamatil ardh. Kenapa manusia itu dinamakan juga dengan Adam? Karena memang sumia Adam li'annahu khuliqa min adamatil ardh. Karena manusia itu diciptakan dari adamatil ardh. Apa itu adamatil ardh? Lapisan bumi, atau yang disebut dengan turab, tanah. Jadi kata Adam itu secara bahasa Arab ya, itu berasal dari kata adamatil ardh, yaitu lapisan bumi atau yang disebut dengan tanah. Karena memang manusia itu berasal dari tanah. Nah, apa maknanya Pak? Maknanya ketika Allah di dalam Quran berfirman dengan redaksi Bani Adam, kita diminta flashback ke belakang Pak sama Allah. Kita diminta merenung, berpikir sejenak ke belakang bahwa manusia, Anda diciptakan oleh Allah dengan redaksi Bani Adam, maka Anda itu oleh Allah diciptakan dengan adamatil ardh, dengan tanah. Karena itu kenapa ketika Anda hidup di dunia, Anda diciptakan dari tanah, tapi Anda punya sifat seperti langit yang tinggi, sombong, angkuh. Itu Pak. Jadi ketika Allah menggunakan redaksi Bani Adam, kita diminta untuk flashback ke belakang, untuk merenung sejenak ke belakang bahwa kita diciptakan Allah dari tanah, bukan dari sesuatu yang lain. Tanah itu tempatnya di mana Pak? Di bawah. Iya, diinjek. Artinya apa? Manusia harusnya mewariskan sifat-sifat ketawaduan, bukan sifat keangkuhan, kan gitu Pak. Oleh karena itu, kalau Allah menggunakan redaksi Bani Adam, maka manusia ditinjau dari sisi historisnya, sisi sejarah. Ya. Jadi ketika Allah menggunakan redaksi Bani Adam, maka secara mafhumul lafdi Allah hendak menyinggung bahwa manusia itu punya sisi historis, sisi sejarah. Apa sejarahnya? Bahwa manusia tercipta dari adamatil ardh atau tanah. Gitu Pak ya? Jadi al-bashar, manusia dari sudut pandang biologis, al-insan psikologis, al-ins juga sama dari sisi sifat psikologisnya.
kemudian An-Nas dari sisi sosiologisnya, kemudian apa terakhir Bani Adam dari sisi historisnya. Ya Pak ya, bisa difahami Pak sampai sini? Kalau bisa lanjut ya. Nah setidaknya itu Pak, kata-kata tentang manusia yang ada dalam Quran. Nah kira-kira Pak, masing-masing kata itu beda-beda nggak Pak? Maknanya, konsepnya beda nggak? Beda Pak. Tapi kalau kita lihat terjemahan Quran, itu kan isinya sama tuh Pak. Iya, Anas manusia, insan manusia, basyar manusia. Terus bedanya di mana? Kan gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa para ulama itu menulis kitab tafsir untuk menjelaskan itu semua Pak. Ya, itu seperti itu. Nah, sekarang ketika kemudian kita sudah menyadari bahwa ketika Allah menggunakan lafaz-lafaz yang berbeda di dalam Quran untuk menggambarkan manusia yang di dalamnya punya konsep-konsep yang berbeda, maka ada satu hal yang harus kita pahami Pak sebagai seorang manusia. Apa? Dalam hadis ada pernyataan menarik dari Nabi Pak. Apa kata Rasulullah? An-nasu ma'ad-dinu kama'ad-dani dhihabi wal fiddah. An-nasu ma'ad-dinu. Manusia itu sama seperti barang tambang. Tahu tambang Pak ya? Ya. Yang dikasih ke PP Muhammadiyah. Cuman sampai sekarang iya nggak jelas Pak. Nggak jelas tuh. Kemarin Prof Saad Ibrahim, salah satu ketua PP, itu ke tempat kami Pak di Al-Isra. Kebetulan beliau kunjungan juga ke Madrasah Muallimin. Yang kita sedang merintis ada Madrasah Muallimin di sana, madrasah diniyah yang memang basisnya basis Turos Pak, basis bahasa Arab lah istilahnya gitu. Kemarin beliau kunjungan ke kami, cerita juga Pak. Ketika ditanya, Prof gimana soal tambang Prof? Nah, sampai sekarang nggak jelas, masih digantung Pak. Ya, jadi belum bisa dikelola Pak sama Muhammadiyah. Gitu. Atau ada yang minat mau ikutan mengelola Pak? Oke. Jadi Nabi dalam hadis mengatakan an-nasu ma'ad-din. Manusia itu sama seperti barang tambang. Kama'ad-dani dhihab wal fiddah. Pak, yang namanya barang tambang itu adanya di mana? Iya, adanya di dasar bumi Pak. Di dasar bumi. Sesuatu itu misteri nggak Pak? Misteri karena tersembunyi. Karena biasanya orang kalau mau menggali tambang, biasanya dia akan observasi dulu, diamati dulu Pak, mana yang memang potensi ada barang-barang berharga di dalamnya. Artinya yang namanya bumi ini mengandung sesuatu yang namanya potensi, ya, potensi. Entah kemudian potensinya itu baik ataupun buruk. Entah yang namanya barang tambang itu baik atau buruk. Ya kalau pas nambang dapatnya emas kan berarti baik Pak. Tapi kalau dapatnya yang lainnya kan berarti buruk tuh. Nah, artinya bumi mengandung potensi. Nah, ketika Nabi menyamakan an-nas ma'ad-dinu kama ad-dani wal fiddah, maka memang manusia itu sama seperti bumi nih, Pak. Seperti barang tambang. Bahwa dalam diri seorang manusia ada yang disebut dengan potensi. Ya. Dan potensi itu dalam, Pak, dalam diri manusia. Dalam diri kita semuanya ini ada potensi. Ya, karena Nabi menyamakan manusia sama dengan tambang. Nah, lalu apa potensi di situ? Dijelaskan oleh seorang ulama namanya Ibnu Mishkawih. Ya. Apa kata Ibnu Mishkawih? Kata Ibnu Mishkawih, Pak, manusia itu punya 4 potensi dalam dirinya. Ya, yang kalau salah mengaktifkan potensinya itu akan keluar dari fitrah kemanusiaannya. Apa kata beliau? Yang pertama, manusia punya potensi yang disebut dengan al-quwah al-bahimah. Ya. Potensi seperti hewan al-bahimah. Cuman menariknya, Pak, beliau menggunakan kata al-bahimah. Ya, bukan hayawan. Kalau hewan kan luas maknanya, Pak, hewan apa aja. Tapi kalau menggunakan redaksi bahimah, itu hewan apa? Hewan ternak. Hewan ternak. Hewan ternak itu beda nggak Pak sama hewan-hewan yang lain? Beda. Kenapa? Hewan ternak itu hidupnya di kandang. Apa kerjaan setiap harinya? Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Tahu-tahu dipotong sama yang punya mati. Ya, atau nggak dijual kan gitu. Tuh binatang ternak kan gitu Pak. Nah, ketika manusia punya al-quwah al-bahimah, potensi seperti binatang ternak, maka manusia memang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya
kalau potensi ini yang diaktifkan, maka lihat saja manusia yang seperti itu. Hidupnya tidak jauh beda dengan binatang ternak, dengan kebo, kambing dan semacamnya. Kenapa? Karena cuma mentingin urusan perut, dan perut. Iya, makan tidur. Karena memang ini yang diaktifkan Pak, potensinya Pak. Hidup cuma urusan nyari perut. Wah, kerja yang getol biar dapat duit, biar bisa makan enak, biar jalan-jalan, macam-macam. Ada Pak manusia yang begitu Pak? Banyak, ada. Kenapa? Karena memang al-quwa al-bahimahnya yang diaktifkan, sehingga orientasi kehidupannya cuma urusan perut. Yang kedua, kata beliau, ada yang disebut dengan potensi al-quwa as-sabu'iyah. Ini kebalikannya. Bahwa manusia punya potensi seperti binatang buas. Kalau al-bahim binatang ternak kan cuma dalam kandang, orientasi hidupnya cuma urusan makan. Tapi kalau as-sabu'iyah, binatang buas, Pak, binatang buas itu ketika dia punya kebiasaan menerkam sesuatu, tujuannya buat apa sih Pak biasanya? Tujuan paling utamanya kan kadang-kadang nggak dimakan juga Pak, cuma dia bunuh saja. Apa tujuannya? Eksistensi Pak. Eksistensi, kemuliaan, kebanggaan. Ya, manusia ketika al-quwa as-sabu'iyahnya yang diaktifkan dalam kehidupannya, maka kita lihat Pak, betapa banyak manusia hidup dalam kehidupan sehari-harinya kerjaannya cuma nyari eksistensi. Ya, nyari kebanggaan, nyari kemuliaan di hadapan manusia. Sehingga kadang-kadang karena tujuannya adalah untuk eksistensi, kadang-kadang Pak, dia tega untuk ngezolimin orang lain. Sama seperti binatang buas Pak. Pak, yang namanya macan itu kalau mau nerekam rusa misalnya, pernah nggak Pak macan itu mikir misalnya, wah ini rusak kalau saya terekam, kalau dia laki-laki nanti kasihan nih, bininya jadi janda, anaknya jadi yatim, kalau gitu nggak jadi dah. Kira-kira macan bakalan mikir gitu nggak Pak? Nggak bakalan. Kenapa? Karena memang eksistensi. Saya harus mempertahankan eksistensi saya, sehingga saya terekam aja tuh. Persoalan ntar anak yang jadi yatim kek, bini jadi janda kek, bodoh amat kalau gitu. Yang penting saya terekam. Nah manusia kadang begitu Pak. Ketika al-quwa as-sabu'iyahnya diaktifkan dalam kehidupan sehari-harinya, lihat saja yang dia cari dalam kehidupannya adalah eksistensi, kebanggaan, kemuliaan, pujian, popularitas. Sama seperti binatang buas. Yang ketiga kata beliau, ada yang disebut dengan al-quwa asy-syaitoniyah. Al-quwa asy-syaitoniyah. Syaitan di sini maknanya adalah, syaitan di sini artinya sifat Pak. Apa makna syaitan? Ba'udah, sesuatu yang jauh. Ya. Jadi manusia ketika punya potensi al-quwa asy-syaitoniyah, memang kadang-kadang Pak, manusia itu punya sifat kecenderungan pengen jauh dari penciptanya. Kan gitu Pak. Ya. Nggak mau diatur sama aturan Allah, nggak mau diatur sama aturan Rasulullah, kan gitu Pak. Kalau udah kerja urusan dunia pengennya ngelupain Allah, kan gitu. Macam-macam tuh Pak. Ada manusia yang begitu Pak. Ada. Ya, al-quwa asy-syaitoniyah artinya ba'udah, dia punya sifat ingin menjauh dari penciptanya. Ya. Nah, ini potensi-potensi yang negatif nih Pak, kata Ibnu Mishkaweh. Ya, dan yang keempat kata beliau, manusia punya potensi yang disebut dengan al-quwa ar-rubaiyah. Ya. Potensi sifat-sifat ketuhanan. Ya, kalau ini yang sifat-sifat buruk semua, kalau yang terakhir ini potensi bahwa manusia itu punya sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalamnya. Contoh misalnya Pak, manusia itu apa? Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa taala itu kan punya sifat-sifat terpuji Pak. Di antaranya Pak, yang paling gampang apa? Asmaul Husna. Ada 99 Pak sifat-sifat Allah di situ. Ya, di antaranya Pak Ar-Rahman contohnya misalnya. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa Pak? Maha Ar-Rahman, pengasih. Ya kan gitu, pengasih. Nah, ada penafsiran yang menarik dari kata Ar-Rahman Pak.
Ada sebuah kitab kecil namanya Kitab Nurul Dhalam, dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang lahir di Tanara, Banten tahun 1813, wafat 1879 di Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau itu salah satu gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau punya kitab, jumlah kitabnya itu melebihi usianya. Wafat usia 66 tahun tapi punya judul kitab 100 kitab lebih, Pak. Dan diantaranya beliau punya kitab namanya Nurul Dhalam. Nah, dalam kitab Nurul Dhalam itu beliau ketika mensifati kata Ar-Rahman, apa kata beliau, Pak? Yang disebut dengan Ar-Rahman adalah man aduma ihsanuhu wa dama imtinanuhu. Bahwa Allah ketika punya sifat Ar-Rahman itu man aduma ihsanuhu. Pemberian-pemberian dari Allah itu sifatnya ihsan, Pak. Sifatnya yang terbaik semuanya. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu kepada manusia, itu sesuatu itu sifatnya yang terbaik, tidak mungkin enggak. Artinya apa, Pak? Ketika manusia yang diaktifkan adalah al-quwa ar-rubaiyahnya, potensi ketuhanannya, ketika dia memiliki sifat ar-Rahman, harusnya ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, berilah sesuatu itu dengan sesuatu yang terbaik. Itulah kenapa, Pak, dalam Quran, Pak, ketika Allah berbicara tentang pemberian, itu sering Allah menggunakan dua bahasa, Pak. Ya, ada dua bahasa yang Allah gunakan ketika berbicara tentang pemberian. Satu, terkadang Allah menggunakan kata ato, terkadang Allah menggunakan kata ata. Contohnya apa dalam Quran? Menggunakan redaksi ato dalam surat Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar, nikmat yang banyak. Itu diantara asbabun nuzulnya, Pak. Surat Al-Kautsar itu turun sebagai apa, Pak? Sebagai hiburan Allah kepada Rasulullah. Karena Rasul itu pernah mengalami kegalauan yang luar biasa ketika anaknya beliau yang namanya Ibrahim wafat. Sampai beliau mengunci diri di kamar, gak mau keluar, gak mau ketemu sama sahabatnya. Sehingga turunlah kemudian surat Al-Kautsar, Inna a'toinakal kautsar. Seakan-akan secara tersirat Allah berpesan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, a'toinakal kautsar. Aku telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Karena menggunakan redaksi a'to, maka nikmat yang disebut di situ adalah nikmat dari sisi keumumannya, Pak. Bahwa seakan-akan Allah tidak berbicara kepada Muhammad, wahai Muhammad, nikmat berupa anak yang aku berikan kepadamu itu nikmat yang sifatnya umum. Jangankan engkau, orang kafir pun dia punya anak, dan kalau sudah waktunya pasti anak itu akan mati. Ya, sehingga akto ini pemberian yang sifatnya adalah kuantitatif dari sisi jumlah, Pak. Ya, dari sisi banyak sedikitnya. Itu ketika menggunakan redaksi akto. Ya, nah menariknya, Pak, ketika Allah berbicara tentang pemberian berupa zakat, sodako, infak dalam Quran, itu bahasanya bukan menggunakan kata akto, tapi menggunakan redaksi atta. Aqimus sholah wa atu zakah. Padahal kan bisa aja, Pak, Allah menggunakan kata akto kan, aqimus sholah wa atu zakah. Tapi kenapa menggunakan redaksi atta? Karena memang atta ini adalah pemberian yang sifatnya kualitatif, kualitasnya yang ingin dinilai, bukan dari sisi jumlahnya. Sehingga ketika Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, berikanlah zakat, maka seolah-olah secara mafhumul lafzi Allah tidak mengatakan berikanlah sesuatu kepada orang lain dengan sesuatu yang terbaik. Ya. La yu'minu ahadakum hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak akan sempurna iman kalian kalau kalian ketika memberikan sesuatu kepada orang lain bukan sesuatu yang terbaik, bukan sesuatu yang berangkat dari hal-hal yang kamu cintai. Kan gitu, Pak, kata Allah. Ya. Artinya pemberian kita kepada orang lain itu karena menggunakan redaksi atta, yang Allah nilai bukan banyak dikitnya, Pak, tapi seberapa berkualitas. Ya. Jadi ketika kita mau ngasih tetangga karena redaksi menggunakan kata atta, kalau mau ngasih sesuatu ke tetangga ketika lebaran, itu jangan sayur opor atau sayur rendang yang udah dipanasin seminggu, Pak, baru dikasih tetangga tuh.
Ya, lah iya. Oh, daripada basi ini Pak, kasih itu Pak tetangga dah gitu. Begitu tetangga makan udah rada-rada bau asem kan gitu Pak. Iya, harusnya begitu masak rendang, begitu matang pisahin kasih tetangga. Kenapa? Harusnya begitu karena redaksinya menggunakan kata atta aqimus shalah wa atuz zakah kan gitu. Yang dinilai bukan potongan rendangnya Pak, tapi kualitas rendangnya kan gitu. Jangan rendang basi dikasih kan gitu. Nah, itu diantaranya begitu Pak. Ya, jadi ketika manusia mengaktifkan al-quwa ar-rubaiyahnya, potensi ketuhanannya, ya diantaranya manusia punya sifat rahman tadi, maknanya apa? Man aduma ihsanuhu wa dama imtinanuhu. Berikanlah sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Ya, itu seperti itu Pak. Jadi standar kita memberi bukan banyak dikit, tetapi yang terbaik. Ya. Jadi kalau ada orang sedekah setiap hari cuma 10.000, tapi kalau memang di hartanya memang ada yang cuma segitu, berarti itu yang terbaik tuh Pak. Tapi kalau ada orang yang sedekah setiap hari 1 juta karena memang hartanya miliaran, itu nggak terbaik juga Pak. Karena cuma 0,sekian% dari hartanya kan. Itu gitu Pak. Jadi Allah tuh maha adil Pak. Kalau menggunakan redaksi akto berarti kan yang dikejar kuantitasnya Pak. Jadi semakin banyak semakin cakep tuh sedekahnya. Cuman kan yang jadi persoalan nggak semua manusia mampu Pak. Makanya Allah menggunakan redaksi ada wa aqimus shalah wa atuz zakah. Pemberian yang dinilai oleh Allah bukan seberapa banyaknya, tapi seberapa berkualitas pemberian itu. Nah, itu Pak. Ya. Kira-kira Pak, di antara 4 potensi ini mana yang kira-kira cenderung ada dalam diri kita? Akan gitu yang jadi pertanyaannya Pak. Ya, setelah kita tadi memahami konsep-konsep kemanusiaan yang berbeda antara al-bashar, al-insan, al-ins, an-nas, bani Adam, kemudian kita bahas tentang potensi-potensi kemanusiaan, kira-kira dari 4 potensi itu mana yang kira-kira dominan dalam diri kita Pak? As-sabuiyah, al-bahimah, asy-syaitoniyah, atau justru yang terakhir Pak? Al-quwa ar-rubaiyah. Yang mana Pak kira-kira? Tentu kita sendiri yang bisa jawab tuh. Oh, kayaknya saya yang ketiga tuh. Oh, tuh yang kedua tuh. Atau bahkan yang pertama kan gitu. Itu seperti itu Pak. Iya. Kan nggak mungkin Pak saya vonis satu-satu kan. Iya. Emang saya siapa bisa ngelihat gitu ya. Gitu Pak ya. Nah itu. Itu yang disebut dengan manusia. Ya. Jadi konsep manusia dalam Quran kan keren tuh Pak ya. Komprehensif tuh Pak. Syumul, menyeluruh gitu. Tapi kalau kita cuman baca terjemahannya ya cuman gitu aja tuh Pak, manusia kan gitu. Oke, gitu Pak ya. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, kan baru 3 SKS Pak, 1 SKS lagi tuh. Baru 6-10 ya. Sebentar Pak ya. Iya. Kan jarang-jarang Pak saya di sini kan. Iya. Oke. Itu yang disebut dengan manusia. Di awal tadi saya katakan kita bicara tentang konsep manusia yang bertakwa. Nah, manusia itu kompleksitasnya begitu Pak. Nah, yang kedua adalah manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu yang seperti apa? Ya. Kalimat takwa, at-taqwa itu di Quran tuh setidaknya diulang sebanyak 258 kali. Kalimat takwa. Ya di antaranya dengan lafaz-lafaz apa muttaqun, muttaqin gitu. Ayat puasa kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, apa makna takwa di situ? Kenapa Allah menjadikan puasa sebagai sarana untuk menjadi manusia yang bertakwa? Kalau sarananya mungkin kita semuanya sudah nempuh masing-masing Mbak ya. Ada yang lewat sarana sholat raweh, qiyamul lail, tadarus, sedekah kan gitu. Nah, cuman yang jadi persoalannya manusia yang bertakwa itu yang seperti apa? Jangan-jangan kita udah naik angkot, udah naik kereta, nggak nyampe-nyampe Pak tempatnya kan gitu. Iya kan? Jangan-jangan kita udah naik motor, duit udah boncos, kagak nyampe-nyampe tempatnya kan gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu dalam bahasa Arab berasal dari kata ittaqa, ini secara sorofnya Pak. Yattaqi ittiqaan. Ya, itu secara sorof. Sorof itu apa sih? Morfologi dalam bahasa Arab. Kalau ingin belajar sorof itu ada satu kitab kecil namanya Amthilah at-Tasrifiyah. Itu isinya morfologi bahasa Arab tuh Pak.
Ya, itu isinya itu perubahan pola dalam bahasa Arab. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan wa fa'ilun mudzakkar maf'ulu fa'ala taf'ul maf'ul maf'ul mif'alun daraba yadribu darban darban daribun wah macam-macam Pak. Itu namanya sorof. Nah, kata takwa terbentuk dari kata ittaqo yattaqi ittiqaan. Artinya apa? Artinya adalah al-hifdz. Apa? Menjaga, memelihara. Ya. Jadi yang disebut dengan takwa secara bahasa adalah al-hifdzu, menjaga sesuatu. Artinya sifat orang yang bertakwa adalah sifat yang protektif, menjaga. Apa yang dijaga? Para ulama menjelaskan bahwa tingkatan takwa yang disebut dengan al-hifdzu itu 3. Yang pertama, al-hifdzu ya, anis syirki. Menjaga sesuatu dari yang disebut dengan syirik atau dosa besar. Syirik itu secara bahasa apa Pak? Asyirku. Syirku itu secara bahasa apa? Hubungan, ya, keterikatan. Makanya dari kata syirik nanti ada derivasi maknanya yang lain tuh, masyarakat, musyarakah, ya, dan macam-macam. Ya, karena memang syirik secara bahasa asyirku itu artinya apa? Hubungan. Ya, artinya apa? Syirik di sini artinya apa? Ketika manusia punya hubungan selain kepada Allah di dalam keimanan, itu namanya syirik. Ya, karena dia punya hubungan lain dengan sesuatu selain Allah. Ya. Jadi hubungan selain kepada Allah dalam bab keimanan itu namanya syirik tuh Pak. Dan itu dosa besar. Nah, ketika manusia bisa hifdzu anisyirki, berarti dia lolos tuh Pak dalam tahapan manusia bertakwa yang pertama. Kita lolos Pak dalam ini. Insya Allah lolos Pak ya. Insya Allah lolos ya. Ya, karena biasanya kita kan ya sekalipun pakai cincin juga kan kita nggak nganggap cincin ini ada ya, isinya atau apalah gitu ya. Mau pakai apa bacan pandan anggur yang gede-gede kan kita nggak ada isinya tuh Pak. Ya, artinya terbebas dari yang namanya syirik yang seperti itu. Ya. Ini kalau dibahas panjang Pak, cuman bukan forumnya membahas syirik. Yang kedua, al-hifdzu ya, anil kabair. Ya. Nah, yang al-hifdzu anis syirki, menjaga, memelihara, memprotek diri kita dari sesuatu yang disebut dengan dosa syirik, itu memberikan makna begini Pak. Selama seorang muslim tidak mengerjakan dosa syirik, itu tetap tidak bisa dikeluarkan dari sisi-sisi kemuslimannya Pak. Misalnya nih ada muslim, dia nggak syirik cuman nggak sholat, nggak puasa, tetap Pak yang begitu nggak bisa dikeluarkan dari sisi-sisi keislamannya karena memang tidak syirik tuh, sehingga tidak bisa disebut dengan istilah musyrik karena memang tidak keluar dari sisi-sisi ya keimanannya. Ya meskipun dia nggak sholat, ya itu salah besar Pak, itu salah besar. Jangan dimaklumi, oh kalau gitu nggak usah sholat, yang penting saya nggak syirik, nggak begitu. Cuman memang tidak bisa dikeluarkan dari status kemuslimannya, karena memang dia tidak syirik. Yang kedua, al-hifdzu anil kabair, menjaga sesuatu dari dosa-dosa besar, al-kabair. Nah, yang kedua lolos Pak. Insya Allah lolos Pak ya, iyalah, karena potongan-potongan kita kan Insya Allah soleh Pak ya. Tiap hari di masjid, tadarus, pulang kerja ke masjid kan gitu. Sehingga kita terjaga nih dari al-kabair, dari sesuatu dosa-dosa besar. Nah, artinya Pak, seseorang ketika mengerjakan dosa besar dan dia tidak mengerjakan kesyirikan, tidak bisa dikeluarkan dari status keislamannya. Itu berbeda akidahnya kita dengan akidah Khawarij. Kalau Khawarij kan nganggep Pak, orang yang melakukan dosa besar keluar dari keislamannya, dianggap halal darahnya, boleh dibunuh kan itu. Nah yang ketiga, ini yang paling apa? Paripurna Pak, ketakwaan yang paling paripurna apa? Al-hifdzu anis shaghair wa li syai'in la yanfa' lahu. Menjaga diri, memprotek diri dari dosa-dosa yang sifatnya kecil dan dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Ini mungkin kita lolos Pak. Yang kedua lolos, yang ketiga itu Pak dosa-dosa kecil atau dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, itu sulit Pak untuk lolos kan? Nah iya. Makanya iya derajat ketakwaan kita yang mentok aja kan sampai sini kan. Nggak pernah lulus sampai sini kan? Nah iya.
Dosa kecil kan ya apa Pak yang nggak kita kerjain setiap hari kan gitu. Minimal di masjid saja pun kita suka ngerjain dosa-dosa kecil kan gitu. Iya, dengerin ceramah duduk di pojok ini Ustadz kagak habis-habis sih. Mau tidur saya gitu kan. Ngomong mulu dari tadi kan gitu. Ini minimal gitu kan? Iya Pak. Minimal ngegibahin Ustadz dalam hati kan itu asogoir juga tuh Pak. Ya, itu. Wali syai'in la yanfa'u lahu, dan menjaga dari sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Contohnya apa? Yang nggak bermanfaat. Ya kan banyak tuh yang tidak menambah keimanan kan gitu dan macam-macam tuh. Nah, selama kita bisa menjaga ketiga ini, berarti kita sudah memperoleh derajat at-taqwa yang sempurna. Ya. Nah, terakhir Pak, ini kan takwa secara lughatan, secara bahasa. Ya, secara terminologi. Kalau secara etimologi, yang namanya takwa itu banyak sekali Pak definisinya. Tapi ada satu definisi yang menarik daripada Ali bin Abi Thalib. Saya udah tandain tuh Pak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Yang disebut dengan takwa, kata beliau adalah satu, al-khaufu minajalil wal amalu bitanzil. Ya. Jadi yang dimaksud dengan takwa ya, satu ya, al-khaufu minajalil wal amalu minat tanzil. Satu, takwa itu kata Ali bin Abi Thalib adalah al-khaufu minal jalil, rasa takut yang tumbuh dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman menariknya Pak, beliau menggunakan redaksi al-khauf. Ya. Itu kalau secara bahasa Arab menarik Pak. Di Quran itu ada dua bahasa yang Allah pakai untuk menggambarkan rasa takut. Satu, Allah kadang menggunakan kata al-khauf. Yang kedua, kadang Allah menggunakan kata al-khasyah. Bedanya apa khauf sama khasyah? Contoh misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah itu, walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi. Ya, khauf diterjemahkan dengan kata takut. Terus dalam Quran surat yang lainnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yakhsha juga dengan kata takut. Itu makanya kadang-kadang problem terjemahan tuh gitu Pak. Ya. Iya, sama takut juga, padahal lafadznya beda kan? Ya. Satu khauf, ya. Yang kedua apa? Khasyah. Beda nggak Pak redaksinya? Beda. Apa bedanya? Kalau khauf ini adalah takut secara naluriah. Memang nalurinya manusia itu punya sifat takut Pak. Terhadap apa? Terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya, terhadap sesuatu yang lebih kuat dari dia, yang lebih besar dari dia, kan gitu. Makanya di dalam Quran ketika Allah menggunakan redaksi al-khauf itu bersanding dengan apa Pak? Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi, apa lagi? Yuwalju wasamarat, takut lapar, takut kekurangan duit, kan gitu macam-macam Pak. Itu kan takut-takut secara apa Pak? Secara materi kan? Karena memang itu kan naluriah kita Pak. Ya. 15 hari lagi lebaran, nggak megang duit, takut nggak Pak? Takut Pak. Ntar beliin baju lebaran anak gimana kan gitu, ngasih THR buat orang tua gimana kan gitu, macam-macam tuh Pak. Artinya takut tuh. Itu secara naluriah. Nah, takut yang model al-khauf naluriah itu nggak membuat orang itu menjadi syirik Pak. Ya, misalnya gini, nanti gimana sih masa takut sama selain Allah? Ya, Pak, kita nyebrang jalan, pas lagi kenceng-kencengnya, terus kita menyeberang aja. Takut gak Pak? Takut kenapa? Ketabrakan? Lah iya. Apakah takut yang begitu bisa membuat orang jadi syirik? Ketika COVID kita semua pakai masker, masjid berjarak. Kenapa begitu? Karena takut khawatir kena COVID. Apakah takut yang begitu membuat orang itu menjadi keluar dari keislamannya? Tidak Pak. Kenapa? Karena ketika Allah menggunakan redaksi al-khauf, itu takut secara naluriah. Memang manusia nalurinya begitu, terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya pasti dia akan takut. Yang kedua al-khasyah. Nah, kalau khasyah ini beda Pak, makomnya beda. Al-khasyah itu disandingkan dengan di dalam Quran dengan kata ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang punya ilmu saja yang mereka bisa sampai pada derajat al-khasyah, ketundukan, ketawabuan, ya, punya rasa takut kepada Allah. Ya. Jadi al-khasyah itu rasa takut yang didasari dengan ilmu Pak. Karena kita tahu pada sesuatu itu makanya kita jadi takut.
Itu kalau menggunakan redaksi al-khasyah. Jadi rasa takut kita kepada Allah akan terbangun kalau memang kita punya ilmu pengetahuan tentang Allah. Nah, kira-kira Pak, Bapak kalau sama istri nih Pak, sama bini, al-khauf apa al-khasyah? Naluriah atau karena memang tahu Pak? Sifatnya istri begitu. Al-khauf apa al-khasyah Pak? Naluriah atau karena ilmu Pak? Iya, gitu Pak. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, itu seakan-akan beliau itu ngajak kita berpikir Pak, bahwa harusnya rasa takut kita kepada Tuhan itu sifatnya naluriah. Yang paling awal tuh sifatnya naluriah. Kenapa naluriah? Ya betul Pak. Loh, Tuhan yang menciptakan kita, yang memfasilitasi kita, yang ngasih kita macam-macam. Masa sama orang yang begitu kita nggak ada rasa takdimnya, nggak ada rasa takutnya, kan gitu Pak? Ya, orang tua yang melahirkan kita saja, kita pasti punya rasa takut Pak kepada beliau-beliau. Loh, Allah yang menciptakan kita semuanya dan seluruh alam semesta ini. Tapi kenapa dengan dalil-dalil yang semacam itu, dengan ayat-ayat yang seperti itu, kenapa kemudian tidak muncul rasa takut kita kepada Allah? Kan itu. Itulah sebabnya kenapa beliau menggunakan kata al-khauf. Yang kedua, maknanya kata beliau bilang wal amalu bitanzil. Ya, apa? Wal amalu bitanzil. Takwa itu selain munculnya rasa takut dalam diri kita kepada Allah, yang kedua al amalu bitanzil, mengamalkan sesuatu bitanzil. Ya, ngamalin sesuatu yang memang sesuatu itu bitanzil, sesuatu yang memang diperintahkan sama Allah, artinya diturunkan sama Allah. Artinya ketika mengerjakan sesuatu, apalagi yang sifatnya ibadah, itu nggak neko-neko. Ya, artinya mengerjakan sesuatu yang memang ya perintahnya Allah saja, tidak yang lain atau menambah-nambah sesuatu. Nah, dalam hal ini Fudail bin Iyad memiliki satu kaidah yang luar biasa Pak, di dalam al-amalu bitanzil. Apa kata Fudail bin Iyad? Kata Fudail bin Iyad adalah in kanal amalu khalisan walam sawaban lam yuqbal. Ketika ada sebuah amal kita kerjakan, amal itu landasan ikhlasnya bagus, tetapi walam sawaban, tetapi ketika amal itu enggak benar, lam yuqbal, tidak akan diterima sama Allah. Atau kebalikannya, in kana sawaban walam khalisan lam yuqbal. Ketika amal itu landasannya benar, sholatnya benar, apa-apanya benar, cara fikih benar, tapi nggak ada landasan ikhlasnya, lam yuqbal, tidak akan diterima juga. Al khalisu makana lillah, ikhlas itu tolak ukurnya adalah ketika sesuatu diniatkan kepada Allah, wasawab ma wafaqa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebenaran ibadah itu ketika sesuatu itu berkesesuaian dengan perintahnya Rasulullah. Ya, jadi gitu Pak. Ya. Oke. Jadi yang disebut dengan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu secara bahasa adalah al-hifdu, punya sifat menjaga, memelihara, memprotek dirinya. Dari apa? Dari sesuatu, dari dosa-dosa syirik, dosa-dosa besar, dan dari sesuatu yang dosa kecil ataupun dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kemudian ketika kita sudah menjaga dari sesuatu itu, pasti akan lahir sifat yang disebut dengan al-khaufu minad jalil. Ketika kita mampu Pak memprotek diri kita, menjaga diri kita dari sesuatu yang tadi itu, ya, itu pasti akan muncul al-khauf minad jalil. Pasti akan muncul rasa takut dalam diri kita kepada Allah. Rasa takut itu, ya, dia itu kemudian terrealisasikan atau teraktualisasikan di dalam amalnya. Al-amalu bitanzil. Jadi yang disebut dengan manusia-manusia bertakwa adalah manusia yang sadar dengan potensi-potensinya tadi, kemudian potensi-potensinya tadi membuat dia punya sifat al-hifdz, memprotek dirinya. Dari apa? Dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Supaya apa? Supaya lahir sifat-sifat al-khauf, sifat-sifat ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tercermin di dalam amal-amalnya dia, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini Pak, ada pertanyaan? Silahkan. Jam berapa itu? 6:30 ya, pas lah Pak ya. 4 SKS lebih dikit. Iya, silakan Pak. Takwa. Jadi kan
ada kita ini kan sholat, beribadah itu kan takut masuk neraka. Tapi kan ada juga orang yang mungkin beribadah itu karena tidak takut neraka dan tidak ingin masuk surga. Takwanya di mana itu? Oh iya. Kita ibadah kepada Allah karena takut neraka, tapi ada orang yang ibadah karena nggak takut neraka dan tidak pengen surga. Oh iya. Itu makalah itu sering dikutip disandarkan kepada siapa? Robi'atul Adawiyah. Ya. Aku beribadah bukan karena mengharap surga ataupun karena takut neraka. Tapi saya pribadi Pak belum menemukan makalah itu asli dari Robi'atul Adawiyah. Saya di rumah itu Pak punya kitab judulnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nuaim Al-Asbahani. Itu isinya tentang makalah-makalah daripada al-auliya atau wali-wali Allah lah istilahnya gitu Pak. Itu mulai dari zaman sahabat sampai zaman-zaman ulama-ulama sebelum beliau lah. Itu di dalam makalahnya Robi'atul Adawiyah memang saya nggak menemukan kata-kata itu. Ya wallahu alam kata-kata itu dari mana tuh Pak? Sebab kadang-kadang gini Pak, mubalik ketika ceramah itu, iya ketika ngutip sesuatu kadang-kadang ya cuman berdasarkan ini aja Pak. Satu pernah dengar, yang kedua ngeliat di Google. Cuman secara rujukan marojiknya nggak tahu tuh dari mana kan gitu. Nah itu. Jadi saya memang nggak menemukan makalah itu. Tapi gimana kalau ada orang yang seperti itu? Gini Pak, para ulama membagi tingkatan ibadah manusia itu jadi 3. Satu, ada manusia yang beribadah karena keterpaksaan. Ya, yang ibadah karena keterpaksaan. Kenapa Anda sholat? Ya saya terpaksa. Kenapa terpaksa? Iya sebab kalau saya nggak sholat saya dosa. Saya dosa masuk neraka. Kenapa Anda puasa? Ya karena saya takut kalau saya nggak puasa dosa masuk neraka. Itu ibadah memang karena keterpaksaan. Bagus nggak? Tidak bagus Pak. Kenapa tidak bagus? Sebab kalau ibadah karena keterpaksaan biasanya sesuatu yang dipaksa itu tidak akan melahirkan kualitas Pak. Karena dipaksa. Nah, yang kedua, ada seseorang yang ibadah karena kebutuhan. Kenapa Anda sholat? Ya karena saya butuh Allah, butuh tempat bersandar, butuh tempat berdialog, berdiskusi tentang kehidupan saya. Kenapa Anda puasa? Ya karena saya butuh dengan puasa saya. Ibadah karena kebutuhan. Bagus nggak Pak ibadah karena kebutuhan? Bagus. Tapi ujung-ujungnya kalau kebutuhannya udah tercukupi, hilang ibadahnya hilang tuh Pak. Iya segitu ya. Ya tadi tuh saya bilang tuh 15 hari lagi mau lebaran, THR belum kelihatan. Itu ibadahnya karena butuh Pak. Qiyamul lail kenceng, doanya kenceng, macam-macam kenceng. Begitu tanggal 20 THR turun brek. Nah, kemana Pak? Ke mall, macam-macam gitu. Itu karena kebutuhan. Nah, yang terakhir kata para ulama, ibadah yang terbaik itu landasannya adalah al-mahabbah, cinta. Karena dalam cinta itu ada kenikmatan, Pak, dan ada rasa ingin terus bersama dengan yang dicintai. Nah, menariknya Pak, ketika Allah bicara tentang kata cinta, cinta itu kan dalam bahasa Arab banyak tuh Pak. Ada al-hub, ada al-wud, mawaddah, mahabbah, mawaddah, al-isyq, mushtaq dan macam-macam. Tapi di Quran ada 2 bahasa yang Allah pakai. Allah kadang menggunakan kata mahabbah dari kata al-hub, kadang menggunakan kata wud, kata mawaddah. Mawaddah itu biasanya kata cinta di dalam ayat pernikahan Pak ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ketika Allah berbicara Pak soal cinta, tentang cinta antara seorang hamba dengan Tuhannya, Allah menggunakan redaksi kata al-hub. Contoh di Quran apa? Walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Hub itu dalam bahasa Arab tuh seakar dengan kata habba. Habba itu apa? Biji, benih. Jadi habba itu benih. Benih itu kalau kita lempar ke tanah, kita pupuk, lama-lama akan tumbuh nggak Pak? Tumbuh, jadi pohon. Jadi ketika Allah menggunakan redaksi al-hub mahabbah yang menggambarkan cinta antara seorang hamba dengan Tuhannya, itu maksudnya apa? Bahwa kecintaan seorang hamba seiring dengan bertumbuhnya usia dia, harusnya cinta itu juga semakin tumbuh Pak. Itulah kenapa Allah menggunakan redaksi al-hub, karena cinta dengan hub itu sama seperti benih. Seiring berjalannya waktu, hari, bulan, minggu segala macam kan tumbuh tuh Pak. Nah cinta kita kepada Allah pun begitu. Seiring bertambahnya usia semakin tumbuh.